Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Semoga diberi kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan lupa terus jaga kesehatan kalian dan makan makanan yang bergizi. Untuk hari ini, kita akan belajar materi tema 1, subtema 3, materi PPKN, yaitu makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Jangan lupa disiapkan alat tulisnya berupa buku, pensil, atau ballpoint untuk mencatat poin yang penting agar dibuat catatan di rumah. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat atau mampu memahami makna bersatu dalam keberagaman di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa mampu memahami makna simbol sila kedua Pancasila. Nah, selanjutnya di sini Bu Emma sebelum melanjutkan pelajarannya mau tanya dulu, masih ingat tidak dengan teman-teman kalian yang ada di sekolah dulu? Tentu masih ingat ya. Dari semua teman kalian, apakah mempunyai persamaan atau mempunyai perbedaan? Iya, jawabannya mereka pasti mempunyai perbedaan ataupun kesamaan, mungkin dalam hal sifat, karakter, atau watak. Tuhan menciptakan kita itu dalam berbagai macam sifat atau karakter, ya. Mulai dari yang baik, kemudian anak yang bisa, anak yang tidak bisa, ada yang bisa bermain kasti, ada yang tidak bisa, ada yang bisa dalam hal pelajaran atau kurang mampu, pasti banyak ya kayak gitu. Nah, kita harus wajib menghargai kemampuan teman kita dan harus mempunyai sikap tenggang rasa. Apa sih tenggang rasa itu? Yuk kita lihat. Tenggang rasa adalah sikap mau menghargai atau memahami orang lain. Tenggang rasa termasuk pengamalan sila kedua Pancasila. Masih ingat bunyinya apa? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dilambangkan dengan apa? Ya, rantai emas. Orang yang mempunyai sikap tenggang rasa akan menjauhi sikap egois atau menang sendiri. Sikap tenggang rasa dapat menciptakan kerukunan dan kedamaian di lingkungan sekitar. Contoh sikap tenggang rasa yaitu sebagai berikut. Siti mempunyai teman di sekolah. Siti bermain dan belajar bersama. Teman Siti mempunyai banyak sekali perbedaan. Siti tetap menghargai perbedaan temannya. Teman Siti ada yang tidak bisa dalam hal pelajaran. Siti membantunya dengan tulus dan ikhlas dan memberi saran yang baik agar dia mau belajar. Sikap Siti tersebut dapat mempererat persahabatan. Nah, itu salah satu contohnya. Misalnya ada teman kalian yang tidak bisa, kita wajib membantunya ya. Baik itu hal pelajaran maupun dalam permainan, dalam sehari-hari. Membantunya bukan berarti kita mencontekinya, tapi kita bantu cara menyelesaikan bagaimana. Seperti itu ya. Nah, tadi kan Siti harus memberi saran yang baik. Saran itu apa ya? Kita lihat ya, pengertian saran. Saran adalah pendapat atau anjuran yang dikemukakan untuk dipertimbangkan sebagai penyelesaian suatu masalah. Dalam memberikan saran harus dengan bahasa yang baik dan sopan agar tidak menyinggung perasaan orang lain. Saran sebaiknya juga diberi solusi yang baik. Memberi saran juga merupakan sikap peduli terhadap orang lain. Dan saran juga termasuk sila kedua Pancasila. Memberi saran bisa berupa lisan atau tulisan.
Nah, cara menghargai kemampuan orang lain itu ada beberapa cara. Yang pertama yaitu kita tidak boleh menghina kemampuan orang lain karena kita diciptakan oleh Tuhan itu sama. Yang kedua, tidak boleh meremehkan teman atau orang lain. Yang ketiga, menghargai kemampuan teman atau orang lain. Yang keempat, menyemangati teman atau orang lain untuk mengembangkan kemampuannya. Yang kelima, kita sebaiknya memberi saran yang baik untuk teman atau orang lain yang memiliki kekurangan. Dan yang keenam, yaitu mengajak berlatih bersama untuk meningkatkan kemampuan. Nah, manfaat dari cara menghargai teman itu tadi, itu ada manfaatnya. Manfaatnya apa saja? Nah, yang pertama, kalau kita menghargai teman, yaitu memiliki banyak sekali teman. Yang kedua, terciptanya saling menyayangi. Yang ketiga, dipercaya oleh teman atau orang lain. Yang keempat, tidak terjadi pertengkaran. Yang kelima, disenangi semua teman. Itu kalau kita mampu menghargai suatu perbedaan terhadap orang lain atau teman kita dan mempunyai sikap tenggang rasa. Kalau kita mengucapkannya, teman kita salah, kita harus memberi saran yang baik atau pesan yang baik untuk dia agar dia mau berubah. Nah, contoh saran tadi itu kan sudah dijelaskan ya sama Bu Emma. Itu tidak harus berupa ucapan. Saran juga bisa berupa tulisan. Misalnya berbentuk poster. Posternya sebagai berikut contohnya. Nah, seperti saat ini itu kan dalam masa pandemi, kalian masih belajar di rumah, kemudian kalian juga harus wajib menjaga kesehatan kalian di rumah. Contohnya seperti ini, jaga diri dan keluarga dari virus corona. Ya, contohnya makan makanan yang bergizi, kemudian sering cuci tangan dengan sabun, olahraga. Kalau kepergian keluar rumah wajib menggunakan masker. Kemudian banyak minum air putih dan vitamin. Contohnya buah-buahan dan sayuran. Tidur yang cukup. Itu poster yang saat ini diberikan contoh Bu Emma seperti itu. Nanti tugas kalian yaitu buatlah sebuah poster yang isinya saran tentang belajar di rumah karena adanya COVID-19 atau virus corona di buku gambar. Kemudian nanti kalian bentuk kolase, dibuat kolase, bisa dikirim foto ke Bu Emma atau ke dibuat status ya dengan foto kalian saat menggambar ini, kemudian hasil gambarnya dibentuk kolase, nanti dikirim ke Bu Emma. Jika ada kesulitan, nanti kalian boleh tanya langsung ke Bu Emma via WhatsApp. Dan kepada orang tua kalian, jangan lupa membuka buku kalian juga ya. Nanti di situ ada contohnya seperti di halaman 138 ya, itu ada sebuah poster di situ. Nanti kalian lihat contohnya saja di situ ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada kesalahan, Bu Emma mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetap jaga kesehatan, tetap belajar yang rajin di rumah dan tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.